sobat rebahan, bagaimana kabarnya? Udah pada vaksin corona belum? Oke, kali ini tim Sekilas Cinema akan merangkum sebuah film action seru yang berjudul Mercenary Absolution yang dirilis pada tahun 2015. Oh ya, di video kali ini kami juga akan ngadain giveaway. Gimana caranya? Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya. Oke, langsung aja direbahkan badannya, dipeluk mantannya, tidak perlu dipakai headsetnya. Acekidots. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah adegan yang sangat mengerikan, di mana seorang psikopat sedang menyiksa korban. Rupanya sang psikopat juga merekam semua aksinya di sebuah handycam untuk koleksi pribadinya. Lalu adegan berpindah tempat dan waktu di negara Amerika, di mana ada seorang bos FBI sedang menemui seorang pembunuh bayaran. Bos FBI memberikan tugas kepada sang pembunuh bayaran untuk melenyapkan seorang bandar narkoba yang telah menjadi buronan selama bertahun-tahun. Rupanya ia telah berganti nama dan tempat tinggal di negara lain, sehingga keberadaannya sangat sulit untuk dilacak. Dan ini adalah pembunuh bayaran tersebut yang bernama John Alexander, dan ia kerap kali diberi tugas oleh FBI dan jarang sekali gagal. Hey, Dalo. How was the flight? Long, but good to see you. Rupanya John memiliki partner dalam setiap misinya, dan dia bernama Chi. John pun memberikan detail informasi calon korban dan mereka pun bersiap-siap untuk berangkat pada siang itu. Rock and roll. I'll get started. Pada sore hari mereka pun telah sampai di negara tujuan dan pada malam harinya mereka langsung menuju rumah calon korban. Lalu adegan pun berpindah ke dalam rumah tersebut. Rupanya sang bandar narkoba sedang bersama dua cabai-cabean pada malam itu. Dia pun tidak sadar ada dua pembunuh bayaran yang sangat berbahaya sedang mengintai rumahnya. John dan Chi sudah mengatur rencana dan mereka pun mulai bergerak. Mereka pun berpencar. John melalui pintu depan dan Chi masuk melalui pintu belakang. John dan Chi mulai menghabisi para penjaga yang sedang bertugas. Terlihat John yang mulai menembak salah satu penjaga. Sementara itu Chi sangat santuy masuk melewati pintu belakang karena dua penjaga sangat tidak fokus. Semua penjaga pun telah mereka habisi, dan terlihat sang bandar narkoba menawarkan uang yang banyak pada John. John yang tidak mudah dipengaruhi hanya terdiam, dan tiba-tiba dua cabai-cabean yang ada di sana pun terlihat shock, karena sang sugar daddy sudah tidak bernyawa lagi, dan belum mentransfer uang jajan. Sesuai protokol pekerjaan mereka pun langsung menghubungi bos FBI dan meminta proses penjemputan. Namun sang bos FBI mengatakan bahwa proses penjemputan kali ini akan sedikit tertunda. Namun situasi tetap aman terkendali karena hanya tertunda beberapa jam saja. Lalu Chi mengatakan kepada John, "Wah, kebenaran nih John, kita mampir ke bar dulu yuk." Nah, ini dia guys barnya. Mereka berdua pun sudah sampai ke sana. Loh, katanya berdua. Kok cuma sendiri? Akhirnya salah seorang pramusaji datang menghampiri John dan menawarkan minuman yang mereka jual. Abang, masuk lagi yuk, Neng pijetin. Rupanya Chi mampir ke PP Plus Plus yang ada di sebelah bar tersebut. Ia pun berpikir untuk nambah, namun ternyata ia mengurungkan niatnya. Mereka pun santuy pada malam itu dan membicarakan banyak hal di luar pekerjaan. Namun terlihat ada gadis yang memandangi Chi, dan hal ini membuat Chi tidak konsen dan segera menghampirinya. Excuse me, Dalo. Dasar muka selangkangan.
Lalu adegan berpindah ke awal film di mana seorang psikopat yang sedang menyiksa korbannya ternyata tempatnya tidak jauh dari tempat tersebut. Rupanya ada dua perempuan yang sedang disiksa oleh psikopat tersebut, dan salah satunya berhasil melarikan diri melalui jendela. You should run, but I'm gonna catch you. Rupanya ruangan tersebut tepat berada di bawah sebuah diskotik yang besar, dan perempuan itu pun sedang mencari pintu keluar. Diskotik itu bernama One dan ternyata psikopat adalah pemilik diskotik tersebut. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap kembali perempuan itu. Secara tidak sengaja perempuan tersebut masuk ke bar di mana John dan Chi sedang santuy. Dia pun berlutut di hadapan John dan meminta tolong. You heard the woman, leave her alone. John pun bangkit berdiri dan kita sudah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Bukan masalah besar buat John dan Chi menghabisi 4 orang tersebut. Mereka pun segera meninggalkan bar dan kembali ke markas mereka. Wait! Please. What are you doing here, man? Perempuan tersebut tiba-tiba masuk mengikuti John dan tetap meminta pertolongannya. But you're not like them. Please. Perempuan ini bernama Nadia, dan akhirnya John pun merasa kasihan kepadanya. Ia pun segera membawanya ke markas mereka. Sementara itu Chi tetap berjaga di luar dan ia pun juga kembali ke markas dengan berjalan kaki. Hey, you brought the girl here. Chi merasa kurang setuju dengan keputusan John, namun John berkata kepadanya bahwa ia tidak tega meninggalkannya. Just didn't want to see them slaughter her, you know. Do is just give her a little bit of money and drop her off in a safe place. John pun berkata akan menelpon temannya yang ada di sini yang bernama Sergei untuk membantunya. Ia pun segera menelponnya. Алло, Сергей. Это Джон. Я в городе. Hey. You want to tell me what happened? Lalu John menyuruh Nadia untuk menceritakan apa yang terjadi, namun Nadia hanya diam saja. John pun berkata, kami akan membantumu jika engkau menceritakannya. Lalu Nadia pun tiba-tiba berkata, They will kill you. Chi dan John pun tertawa karena Nadia belum mengetahui siapa mereka sebenarnya. Akhirnya Nadia pun bercerita dari awal. Ternyata Nadia dan temannya adalah cabai-cabean yang pada malam itu dipanggil untuk melayani seorang om-om. Lalu Nadia dan temannya lah yang terpilih pada malam itu, dan ia pun mulai menceritakannya secara detail. Then they took us to this guy was there. His mask. Dia menceritakan juga bahwa temannya rela mengorbankan diri agar dirinya bisa kabur. There are some sick people in this world. Someone's gotta live. Take the camera. Is that they have a very powerful syndicate. Nadia. Tidak diduga cerita Nadia telah membuat John sangat marah. Dan untuk pertama kalinya John berniat mengejar seseorang tanpa berdasarkan imbalan. Ia pun segera berkata pada Chi, I want to find this guy. I want to find him and I want to kill him. Lalu Chi tidak bereaksi apa-apa, namun pandangan matanya mengatakan bahwa ia setuju. Lalu Nadia bercerita lagi bahwa ia sempat mengambil handicap milik psikopat dan telah menyembunyikannya. Lalu adegan berpindah ke sebuah rumah mewah yang ternyata rumah tersebut adalah rumah sang psikopat. Ternyata dia adalah Crazy Rich dan cukup berkuasa di daerah tersebut. Salah satu anak buah memberi laporan berdasarkan CCTV yang ada di dalam bar tersebut bahwa 2 orang yang membawa gadis tadi adalah suruhan FBI. Lalu sang psikopat yang ternyata mengenal bos FBI segera menelponnya.
Ia menyuruh bos FBI menyuruh John dan Chi agar mengembalikan gadis tersebut, dan semua akan berakhir baik-baik saja. Do you have any idea how quickly I can get rid of her? I want her back. Anything about rescuing a woman? Well, it wasn't exactly part of the plan. Lalu bos FBI menelpon John dan berkata agar mengembalikan gadis tersebut. Namun John menolaknya. Lalu bos FBI membocorkan lokasi markas John kepada salah satu anak buah psikopat tersebut. We got a lock on him. Ini adalah tangan kanan psikopat tadi yang bernama Colt. Clean up this mess. Let me know when you got the girl. Привет, дорогой. Что случилось? This is Sergey. He's my brother. Quiet, nice and quick. Give me 2 hours. Teman John yang bernama Sergey pun datang. John meminta tolong padanya untuk menggali informasi di manakah psikopat ini tinggal. Okay, let's rock and roll. John menyuruh Chi untuk menemani Sergey. Sementara itu, John akan tetap tinggal di markas guna menjaga Nadia. Lalu adegan berpindah ke sebuah lokasi yang mana tempat tersebut menyediakan serabil empit untuk para pelanggannya. Terlihat sang security pengen ngudut, dan tiba-tiba Chi pun muncul. Chi pun segera menanyai security tersebut guna menggali informasi di manakah psikopat itu tinggal dan apa saja usaha yang dimilikinya. Ternyata sang security kurang paham karena ia juga masih baru di sana. Tell me who runs it. Semakin ditanya semakin ngawur jawaban security tersebut. Chi akhirnya memberikan salam perpisahan. Fuck is a syndicate. I'll check my sources. I haven't eaten in days. Adegan kembali ke markas di mana Nadia berkata pada John bahwa ia sangat lapar. John pun menyuruh Nadia untuk tetap di markas dan dia akan mencarikannya makanan. Sementara itu Sergey dan Chi terlihat masih mencari informasi. Ketika John pulang kembali ke markas, terlihat jendela sudah terbuka dan suasana sangat mencurigakan. Ternyata ada 3 orang yang dikirim untuk merebut kembali Nadia. Nadia, you okay? How did they find us? We have no contact from the team we sent to Lankan. Sementara itu anak buah psikopat mengirimkan lagi tim kedua. Another team, make sure they don't fuck this up. Lalu adegan berpindah pada pagi hari di mana tim kedua telah sampai di markas John. Salah satu anggota tim pun masuk dan terjebak oleh jebakan yang dibuat oleh John. Do you remember exactly where you hid the camera? John bertanya pada Nadia perihal handycam yang ia sembunyikan. Nadia pun memberitahukan lokasinya dan John segera menelepon Sergey dan Chi untuk segera menyusulnya. John dan Nadia pun akhirnya sampai di diskotik itu. Namun ada salah satu anak buah yang melihat mereka. Langsung ia pun melaporkan kepada bosnya. Rupanya Nadia menyembunyikan handycam tersebut di dalam toilet wanita. John pun selalu di belakang Nadia untuk menjaganya. Nadia berhasil mendapatkan kembali handycam tersebut, sementara itu Chi dan Sergey sudah sampai di lokasi. Rupanya anak buah psikopat tersebut juga telah datang ke lokasi dengan membawa persenjataan. Chi yang melihat hal tersebut berusaha mencari Sergey dan John untuk memperingati mereka. Nadia yang berhasil mengambil handycam tersebut segera memberikannya pada John.
Mereka pun berjalan dan tiba-tiba Sergei tiba-tiba muncul, namun apes ia malah terkena tembak. Come on, back door, go. Chi masih bertarung di dalam sementara John dan Nadia sudah berhasil keluar. For Sergei. Chi pun akhirnya berhasil keluar, namun salah satu anak buah psikopat melihatnya. What are we going to do? We're gonna follow them. John yang sedang mengintai dari jauh segera membutuhkan mereka, dan akhirnya mobil tersebut sampai pada sebuah rumah. Namun John tidak masuk ke dalam rumah tersebut, melainkan melalui jalan belakang. Chi yang tertangkap segera diberikan pertanyaan-pertanyaan dan dipukuli. Lalu sekretaris sang psikopat menyuruh salah satu anggota menelpon John. John pun melihat Chi yang sedang dipukuli melalui video yang dikirimkan. Ia pun memberikan senjata pada Nadia untuk menjaga diri, sementara ia akan masuk ke dalam. Don't get out of the car for nothing, you hear me? John pun masuk dan mulai menghabisi para penjaga. Sementara itu Chi yang mendengar tembakan segera bereaksi. Lalu adegan berpindah keluar di mana Nadia tiba-tiba keluar dari mobil karena melihat sang sekretaris menuju ke arahnya. Rupanya Nadia sangat dendam karena dialah yang menghubunginya lewat aplikasi michat pada malam itu. Bitch. Rupanya Chi lengah dan ia tertembak dari arah belakang. Sementara itu John mendengar suara tembakan tersebut. Akhirnya Chi pun terdesak dan ia akan segera ditembak. Namun ternyata You got shot, you alright? Listen, I never did nothing for a man. akhirnya mereka pun berhasil menghabisi semua anak buah bos psikopat yang ada di sana. Dan mereka pun langsung menghubungi sang psikopat melalui ponsel salah satu anak buahnya. Been expecting your call. Bos psikopat langsung menyuruh John untuk segera mengembalikan handycam miliknya yang berisi rekaman-rekaman saat ia sedang menyiksa korbannya. Lalu John mengajak meet up bos psikopat tersebut. I want to see you in person. Bos psikopat menyetujuinya dan menyuruh John datang ke diskotik miliknya. Lalu John pun memberikan salam perpisahan. Fuck you, bitch. John, Lalu tiba-tiba Nadia pun masuk ke dalam dan terjadilah hal-hal yang diinginkan. Lalu John pun berpamitan pada mereka dan menyuruh Chi untuk menjaga Nadia. Terlihat Chi hanya diam dan tidak berkata apa-apa, namun di pikirannya ada suatu hal lain. Lalu adegan berpindah ke diskotik milik psikopat tersebut dan terlihat John sudah sampai di sana. Bang on time. Good punctuality. I like that. Would you like to join me at my table? Rupanya John tidak mengetahui bahwa Chi telah datang duluan dan menyelinap melalui pintu belakang. So here we are. I want to kill you. I don't think so. Not today. Kill him. Colt pun langsung mengarahkan tembakan ke arah John, namun tiba-tiba Chi yang memang hobi bertarung sangat senang karena mendapatkan lawan yang lebih besar.
Akhirnya Colt pun dapat dikalahkan oleh Chi. Sementara itu John masih bermain-main dengan salah satu anak buah psikopat tersebut. Lalu John pun berhasil membunuhnya, dan akhirnya psikopat itu pun maju untuk menantang John. Rupanya sang psikopat memang bukan tandingan John sama sekali. Ia pun menyerah dan mohon ampun kepada John. Namun tiba-tiba John pun menendangnya ke bawah. Psikopat itu pun tewas terkena tiang yang ada di klubnya. Akhirnya misi mereka untuk menolong Nadia pun berhasil. Akhirnya mereka pulang kembali ke negaranya. Lalu adegan berpindah waktu sebulan kemudian di sebuah apartemen di Amerika. Terlihat Nadia sedang santuy bersama John menikmati suasana sore itu. Sudah bisa dipastikan mereka akan segera bercocok tanam. Lalu apakah yang terjadi dengan Chi? Rupanya ia kembali ke negara tersebut menemui terapis yang menyapanya sebulan lalu. Dan akhirnya film ini pun... Oke sobat terbahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Melalui film ini kita juga mengetahui bahwa sejahat-jahatnya pembunuh bayaran akhirnya luluh juga kalau melihat ketidakadilan dan akhirnya dia memutuskan untuk menolongnya. Kami, tim Sekilas Sinema memberikan rating yang bagus kepada film ini. Oh iya, jangan lupa cek di deskripsi untuk tahu gimana cara ikutan giveaway. Dan untuk teman-teman yang mau memasarkan produknya melalui video-video kami, bisa langsung hubungi kami di nomor WhatsApp yang ada di profil kami.